Aku adalah Chunmo dari Ordo Iblis Langit yang Agung. Apa? Ordo Iblis Langit? Sekte Iblis? Force of Justice atau fraksi keadilan tidak pernah menyebut Sky Demon Order dengan nama sebenarnya. Mereka selalu menganggap mereka ini sebagai kelompok yang menyembah iblis. Para pemuja iblis. Pemuja iblis berada di kantor pusat Asosiasi Murim. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Apakah kantor utama telah jatuh ke tangan sekte iblis? Meskipun bentuk mereka dalam bentuk hologram, tapi ekspresi kebingungan mereka terlihat jelas. Untuk dapat duduk di kursi ketua di dalam ruang konferensi, Chunyewon ini pasti telah mengalahkan seluruh pertahanan Asosiasi Murim. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Mereka masih menyangkal dan mencoba untuk tetap berpikiran positif. Tapi mereka terkejut saat melihat di meja ruang konferensi itu tersebar kepala-kepala para eksekutif dari Asosiasi Murim. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Padahal baru 1 jam yang lalu, mereka sedang membicarakan tentang bagaimana mengatasi sekte iblis di kota Jinan. Mereka berencana untuk menghukum sekte iblis. Tapi ini semua terjadi. Sejak kapan sekte iblis menjadi sekuat ini? Dari dulu sekte iblis selalu menderita. Siapa yang akan menduga bahwa sekte iblis yang telah bubar entah bagaimana mampu memasuki kantor utama Asosiasi Murim? Tunggu. Tadi dia menyebut dirinya sebagai Chunma. Hologram biksu tua membuka mulutnya. Hanya dengan melihat jubah kuning dengan garis merah-merah, siapapun bisa melihat dia adalah seorang biarawan. Amitabha, apakah Anda adalah Chunma, sang legenda? Mendengar pertanyaan biksu Nogak, Chunyewon terkejut. Ada beberapa orang yang bukan anggota Ordo Iblis Langit dan tahu apa arti dari Chunma. Kuil Shaolin adalah asal seni bela diri. Sejarah mereka lebih panjang dan lebih luas daripada klan manapun. Jadi mereka mengetahui tentang hal ini. Bahkan mereka juga tahu lebih tentang Ordo Iblis Langit. Kau mengetahuinya seperti yang diharapkan dari orang suci kuil Shaolin. Sepertinya kau memiliki wawasan yang luas. Chunyewon juga tahu tentang sejarah kuil Shaolin sejak di zamannya dulu. Kuil Shaolin tidak pernah melakukan hal buruk. Jadi Chunyewon berbicara dengan suara yang lembut. Para eksekutif lainnya menatap biksu Nogak dengan tatapan mata bingung. Amitabha, sekte iblis kini telah memiliki Chunma. Bagi fraksi keadilan, ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Amitabha. Biksu Nogak, apa maksudmu? Salah satu dari eksekutif ada yang tidak mengerti dengan maksud kata-kata Biksu Nogak dan bertanya. Lalu Biksu Nogak menjawab. Amitabha, aku sebenarnya ingin menjelaskan. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Sejarahnya sangat panjang. Membahas tentang ini akan sulit. Dan kemunculan Chunma bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Para eksekutif menjadi lebih penasaran karena tidak mendapatkan jawaban. Dan seseorang dengan wajah merah berteriak. Apakah gelar itu begitu penting sekarang? Hei, ingat, kultus terkutuk itu telah menerobos Asosiasi Murim. Orang yang berteriak itu mengenakan jubah putih rapih. Itu adalah Jang Pyong-gak,
seorang sarjana lama dari klan Wudang. Meskipun dia adalah seorang pendekar yang seharusnya menyembunyikan perasaannya dan menenangkan dirinya, dia saat ini berbicara dengan marah. Dia memelototi Chun Yun dan berteriak lagi. Inilah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa orang jahat sepertimu tidak boleh dibiarkan. Karena apa yang telah kalian lakukan, bencana, Gate muncul di mana-mana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orangmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chun Yun menjentikkan jarinya dan layar monitor besar di dinding menampilkan gambar di luar gedung Asosiasi Murim. Panjang umur Ordo Iblis Langit. Panjang umur Ordo Iblis Langit. Terlihat di sana orang-orang bersorak untuk kemuliaan Ordo Iblis Langit. Ada terlalu banyak orang di sana sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat terlihat dengan jelas selain fakta bahwa mereka adalah prajurit Asosiasi Murim. Apa-apaan ini? Mengapa ini semua terjadi? Jang Peonggak yang melihat layar monitor di dalam kantor kehilangan kata-kata. Tadinya dia berpikir bahwa saat Chun Yun telah berada di tengah-tengah kantor, maka berarti orang-orang Asosiasi Murim sedang terluka atau bahkan mati. Tapi mengapa mereka semua meneriakkan kemuliaan sekte iblis? Kenapa? Sepertinya kau terkejut. Apakah kau berpikir bahwa aku telah membunuh mereka semua? Mereka? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mengapa mereka bertindak seperti itu? Kau ini bodoh atau bagaimana? Masa melihat begitu saja kau tidak mengerti? Mereka telah bersumpah setia pada sekte iblis. Mendengar kata-kata Chun Yun itu, wajah para eksekutif Asosiasi Murim berubah. Jika apa yang dikatakan Chun Yun itu benar, maka bukan kantornya yang dihancurkan, tetapi seluruh kantornya telah jatuh ke tangan sekte iblis. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pejuang keadilan bisa menyerah pada iblis? Kau tidak perlu heran. Aku juga akan memberikanmu kesempatan juga. Chun Yun bertepuk tangan dan Bima Kyun menyeret seseorang ke dalam ruangan itu. Lepaskan aku. Melihat orang itu diseret ke dalam, para eksekutif yang berbentuk hologram mengerutkan kening. Orang itu adalah wakil ketua Moon Jong-seo. Dia sudah tidak memiliki mata dan wajahnya tampak kesakitan. Kudengar orang ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan ketua Asosiasi Murim. Tapi sangat disayangkan dia menjadi seperti ini. Bagiku tidak masalah karena aku berhasil mendapatkan informasi yang bagus. Setelah mengatakan itu, Chun Yun meletakkan tangannya di bahu Moon Jong-seo. Setelah mendengar kata-kata Chun Yun itu, tampak jelas bahwa sepertinya Moon Jong-seo ini telah memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya dengan memberikan informasi. Orang ini sekarang adalah anggota dari sekte kami. Jadi, aku ini orang yang adil. Bagaimana jika aku juga akan memberikan kalian semua kesempatan? Kesempatan? Apa maksudmu? Sebelum menjawab, Chun Yun tersenyum pada para eksekutif. Menyerahlah pada Ordo Iblis Langit. Jika kalian mengorbankan dirimu sebagai kepala dari setiap klan sebagai tanda penyerahan diri, maka aku akan menerima klan sebagai subjek di bawah Ordo Iblis Langit dengan hati
yang penuh kasih. Setelah mengatakan itu, Chun Ye-won menekan bahu Moon Jong-seo. Terima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan oleh Cheon Ma yang penyayang. Moon Jong-seo mengatakan itu sambil mengerang kesakitan dan terlihat ketakutan. Moon Jong-seo yang seorang wakil ketua bertindak seperti ini, para eksekutif melihatnya sebagai penghinaan yang sangat besar. Brengsek, kau sudah melewati batas. Berani-beraninya kau mengejek asosiasi kami. Merasa tidak dapat menahan, amarah mereka meledak ketika mereka diminta untuk menyerah. Lalu Chun Ye-won berkata lagi, "Jadi kalian tetap keras kepala dan lebih memilih hukuman? Baiklah, tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga sebenarnya masih belum tahu apa yang harus kulakukan jika kalian memilih untuk menerima kesempatan itu dan menyerah." Sejak awal, yang dilakukan Chun Ye-won ini hanyalah untuk mempermalukan mereka. Chun Ye-won lalu dengan ringan meletakkan tangannya di atas meja dan berkata lagi, "Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kami akan menghancurkan klan kalian satu demi satu. Dan aku akan memastikan bahwa kami akan memberikan rasa sakit beribu kali lebih buruk dari apa yang telah kalian berikan kepada sekte kami." Setelah mengatakan itu, meja yang digenggam oleh Chun Ye-won retak. Dan tidak lama kemudian, meja besar itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Para eksekutif hologram itu terdiam. Suasana menjadi hening. Menghancurkan meja itu adalah hal yang mudah, tetapi sulit untuk mengubahnya menjadi debu. Hanya ada satu orang yang berbicara setelah melihat itu. "Apakah maksudmu kau bisa mengatasi kami?" Di kursi hologram miliknya tertulis papan nama Geum Song Ryon, wakil ketua asosiasi murim, pemimpin Blade Six, kepala klan dari Blade God Six Martial Clan saat ini. Chun Ye-won memang terfokus untuk memperhatikan orang ini dari tadi. Tidak seperti yang lainnya, dia tidak memiliki ekspresi wajah dari tadi sepanjang waktu. Lalu Chun Ye-won berkata padanya, "Jadi kau pemimpin klan Blade God Six Martial. Kau dapat melihat dan membuktikan sendiri apa yang akan kulakukan padamu nanti. Seperti pemimpin sejatimu, Dewa Pedang, aku akan benar-benar mencabut klan Blade God Six Martial di zaman ini juga." Mendengar Chun Ye-won menyebut-nyebut Dewa Pedang, ada perubahan dalam ekspresi tenang di wajah Geum Song Ryon. Kau mengenali Dewa Pedang? Tapi ketika dia mencoba menanyakan sesuatu, Chun Ye-won membuat gerakan ringan. Lalu secara serempak, semua koneksi hologram di ruangan itu terputus. Pada saat yang bersamaan, di kantor pusat Blade Six, Geum Song Ryon yang sedang duduk di kamar bangkit dengan wajah kaku dan dia bergegas keluar dari kamar. "Ketua, Anda hendak kemana?" Terlihat seorang laki-laki memakai jas hitam dan kacamata hitam di luar ruangan bertanya padanya. Lalu Geum Song Ryon menjawab, "Booking tiket kereta api ke kota Chengdu." Tapi
Bukankah kita ada pertemuan dengan outsourcing? Batalkan itu. Kita memiliki masalah mendesak. Jika ketua memberikan perintah, siapa yang bisa menolaknya? Lalu, orang berkacamata hitam itu mencoba menyesuaikan jadwal di dalam tabletnya. Lalu, kemudian, dia tampak tegang. Lalu, Gyum Seong-reom bergumam lagi dengan nada serius. Aku perlu bertemu dengan mereka. Scan kembali lagi ke ruang konferensi Asosiasi Murim. Genset darurat hampir tidak dapat berfungsi lagi karena gedung itu telah terbelah dua. Terlihat B. Makyeon yang sedang menatap perangkat hologram yang rusak. Bukankah Jeonma terlalu berlebihan? Meskipun mereka telah mengambil alih kantor utama, para eksekutif masih memiliki banyak kekuasaan. Dalam hal ini, Sekte Iblis telah melakukan serangan mendadak. Tapi mungkin berikutnya adalah perang besar. Tidak, mungkin asosiasi akan melawan lebih kuat dari yang bisa diharapkan oleh Sekte Iblis. Garis besarnya, Bimakyeon khawatir asosiasi akan membalas atas tindakan Sekte Iblis ini. Makyeon, kau kenapa? Apa kau takut? Seolah dapat merasakan rasa takut Bimakyeon, Jin Yeon bertanya. Lalu Bimakyeon menjawab dengan hati-hati. Tuan Jeonma, aku hanya khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Departemen Murim. Departemen Murim? Sebenarnya Bimakyeon tidak terlalu khawatir. Itu karena dia merasa bahwa Jin Yeon sangat kuat. Begini, Tuan Jeonma, sekte kita telah bangkit kembali dan mungkin mereka akan menekan kita lagi. Sebagian besar pendekar Murim terdaftar sebagai prajurit di Departemen Murim. Satu-satunya orang yang tidak terdaftar adalah Force of Evil dan semua anggota Kultus Iblis. Dan Asosiasi Murim akan bertujuan untuk itu. Sejauh ini, warga sipil memiliki citra buruk dari Sky Demon Order. Itu karena pertumpahan darah yang terjadi di tangan ketua perusahaan Langit Hitam. Jika mereka melakukan itu, kami akan mengalami kemunduran dalam menjalankan perusahaan juga, Tuan Jeonma. Departemen Murim penuh dengan orang-orang dari Asosiasi Murim, sekutu mutlak mereka. Dalam satu atau lain cara, Ordo Iblis Langit pasti memiliki masa depan yang tidak menguntungkan. Dan itu juga salah satu alasan mengapa orang-orang Ordo Iblis Langit tidak pernah muncul di hadapan umum. Lalu, apa solusimu? Solusi? Iya. Apakah kau pikir aku menempatkanmu di sebelahku hanya untuk memberiku lebih banyak masalah untuk difikirkan? Itu adalah tugasmu untuk mencarikan solusinya. Alasan mengapa Bimakyeon diangkat sebagai ajudan pribadinya adalah karena dia adalah seorang ahli strategi. Bimakyeon merenung sejenak, lalu dia berkata, kami membutuhkan berita yang dapat mengimbangi citra sekte yang sekarang sedang buruk, dan kita membutuhkan sekutu yang mendukungnya. Lebih baik lagi jika departemen pemerintah yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga Departemen Murim tetap terkendali. Kalau begitu, lakukan tugasmu itu. Baru pada saat itulah dia mengerti apa yang diharapkan Jin Yeon darinya. Mereka yang menggunakan tubuh mereka untuk Jin Yeon sudah ada di sana, sedangkan Bimakyeon diperlukan otaknya. Buat rencanamu dan
Katakan padaku rencana spesifiknya dalam waktu 3 hari. 3 hari? Madu. Brother Sista, sampai sini dulu ceritanya ya. Saya juga ingin minta maaf kalau upload saya terlalu lambat belakangan ini. Tolong dimaklumi, saya melakukan setiap konten sendirian tanpa bantuan siapapun. Sedangkan pendapatan dari YouTube ini sekarang bisa dibilang kecil ya. Kalau saya fokus di sini, dapur nggak ngebul dong. Ya semoga aja ada lagi pendekar yang baik hati yang mau meluangkan tenaga dalamnya biar saya bisa upload tiap hari lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.